KKN atau kuliah kerja nyata sudah terdengar tidak asing di telingaku. Seakan terbayang di pikiranku menuju tempat yang asing, mendapatkan hal baru dan pengalaman baru. Desa Pulau Kalapa adalah tempat di mana semua rasa penasaran itu berawal. Wilayah Desa Pulau Kalapa memiliki jumlah penduduk di Desa Pulau Kalapa mencapai 3.500 jiwa. Desa Pulau Kalapa saat ini terdiri dari 5 dusun, yaitu Dusun Kerajaan 1, Dusun Kerajaan 2, Dusun Kerajaan 3, Dusun Kerajaan 4, dan Dusun Kerajaan 5. Setiap dusun memiliki cerita dan kehangatan warganya sendiri. Terdapat 4 masjid megah berdiri kokoh, bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat silaturahmi, tempat masyarakat saling menyapa, saling menguatkan. Masing-masingnya menjadi pusat kehidupan rohani bagi warga, sekaligus simbol persatuan di tengah keberagaman kisah setiap dusun. Disinilah pula para remaja dan orang tua berkumpul dalam kajian, berdiskusi tentang ilmu agama dan kehidupan, sambil saling menguatkan dalam kebaikan. Mata pencaharian penduduk Desa Pulau Kalapa sebagian besar bertumpu pada peternakan dan pertanian. Hamparan sawah yang menghijau menjadi pemandangan sehari-hari yang menenangkan hati. Di tengah kesibukan, peran ibu-ibu PKK tak pernah surut. Melalui kegiatan posyandu, mereka memastikan tumbuh kembang anak-anak berjalan dengan baik, sekaligus menjaga kesehatan keluarga di desa. Di sini, balita ditimbang, diukur tinggi badannya, dan diberikan vitamin untuk memastikan tumbuh kembang mereka optimal. Untuk pendidikan, Desa Pulau Kalapa memiliki 3 sekolah dasar. Setiap pagi, jalan setapak dan gang desa dipenuhi langkah kecil yang bersemangat. Di dalam kelas, guru-guru mengajar dengan penuh kesabaran, bukan hanya menuliskan pelajaran di papan tulis, tetapi juga menanamkan nilai-nilai sopan santun, saling menghargai, dan cinta tanah air. Seragam putih merah mereka kontras dengan hijaunya alam sekitar. Di atas papan tulis dan di balik buku-buku sederhana, namun semangat belajar anak-anak ini jauh melampaui batas ruang dan waktu. Tawa mereka pecah di udara, seakan menepi segala lelah yang dimiliki orang dewasa di desa ini. Sekolah-sekolah ini menjadi tempat anak-anak desa menanam mimpi dan menyiapkan masa depan. Menunggu waktu untuk tumbuh besar dan bercita-cita tinggi. Tak jauh dari pemukiman, berdiri wisata religi Makam Syekh Kuro, sebuah tempat yang syarat sejarah dan doa. Tempat ini bukan sekedar area pemakaman biasa, melainkan bagian dari sejarah panjang penyebaran Islam di wilayah ini. Bagi warga Pulau Kalapa, tempat ini adalah simbol keberkahan, sekaligus pengingat akan nilai-nilai kebaikan yang diwariskan oleh para pendahulu. Terdapat satu momen yang membuat Makam Syekh Kuro terasa berbeda, tradisi tawasulan setiap malam Sabtu. Menjelang malam, suasana sekitar makam berubah menjadi syahdu. Anak-anak duduk rapi di sisi orang tuanya, sementara para sesepuh memimpin doa dengan suara yang tenang namun penuh wibawa. Tawasulan ini bukan sekedar ritual, ia adalah momen ketika doa-doa, zikir, dan lantunan ayat suci bergema bersama menyatukan hati seluruh warga. Disinilah rasa syukur dan harapan bercampur, meninggalkan kesan mendalam bagi siapa saja yang pernah mengalaminya. Bagi warga Pulau Kalapa, Makam Syekh Kuro bukan hanya destinasi religi, tapi juga simbol kebersamaan. Tempat ini mengingatkan mereka untuk selalu menjaga warisan leluhur dan nilai-nilai yang diajarkan. Selain menjadi pusat jamaah dan tradisi yang penuh makna, area Makam Syekh Kuro juga menjadi ruang rezeki bagi warga sekitar.
Setiap kunjungan penziarah bukan hanya peluang ekonomi, tapi juga kesempatan untuk menyapa dan berbagi cerita. UMKM di sekitar makam ini menjadi bukti bahwa nilai religi dan perekonomian bisa berjalan berdampingan. Di satu sisi, para penziarah mendapat kebutuhan mereka terpenuhi. Di sisi lain, warga desa memperoleh penghasilan untuk menghidupi keluarga. Senyum mereka tulus, sapaan mereka hangat, mencerminkan keramahan warga desa Pulau Kalapa. Suasana ini menambah warna pada kunjungan di makam Syekh Kuro. Pulau Kalapa bukan hanya sekedar desa yang menjadi lokasi KKN kami. Ia adalah rumah kedua, tempat kami belajar dari kehidupan, memahami arti kebersamaan, dan membawa pulang cerita yang akan kami kenang sepanjang masa.